Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pak RT Guru, sebuah channel yang akan men-share berbagai hal tentang matematika, juga aktivitas saya di lingkungan sebagai Ketua RT. Halo, apa kabar akang-akang teteh-teteh kelas 9, kawan-kawan dan adik-adik semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sentosa, makmur, dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, Pak RT akan men-share tentang salah satu bab di kelas 9, yaitu tentang fungsi kuadrat. Tentang persamaan dulu ya, persamaan kuadrat gitu. Nanti setelah ini baru bab tentang fungsi kuadrat. Itu ditemukan oleh Akang dan Teteh kelas 9 di semester 1 ya. Semester 1 setelah perpangkatan ya, di SMA eksponen ya, bilangan berpangkat. Nah, di persamaan kuadrat ini bentuknya tentu akang-akang dan teteh-teteh udah tahu ya bentuk umum dari persamaan kuadrat. Dan di sini kita akan mencari X1 dan X2-nya atau akar-akarnya dengan cara memfaktorkan ya, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Itu ada ada 4 ya. Yang pertama yang sudah Pak RT tulis yaitu faktorisasi dengan hukum distributif. Nanti ada faktorisasi dengan selisih 2 kuadrat. Yang ketiga faktorisasi X kuadrat plus BX plus C. Dan yang keempat bentuk AX kuadrat plus BX plus C dengan A tidak sama dengan 1. Baik, kita bahas dulu yang 2 ini ya. Nanti kita lanjutkan dengan yang ketiga dan keempat. Tetapi sebelum Pak RT bahas, silakan bagi yang belum subscribe, saya anjurkan untuk mensubscribe. Mudah-mudahan barokah ya, panjang rezekinya siapapun yang like dan mensubscribe dan juga men-share video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama dan pintar bersama. Baik, akang teteh sekalian kelas 9, adik-adikku semua dan juga kawan-kawan semua. Yang pertama ada faktorisasi dengan hukum distributif. Di sini ada bentuk dari persamaan kuadrat X kuadrat min 5X sama dengan 0 dan 7X kuadrat min 2X 21X sama dengan 0. Nah, yang pertama perhatikan koefisiennya untuk yang A. X kuadrat koefisiennya 1 ya. Dan ini yang X koefisiennya min 5. Yang ini variabelnya X kuadrat dan yang ini X. Langkah pertama adalah cari EPB dari koefisien maupun variabelnya. Karena di sini koefisiennya 1 dan min 5, maka EPB-nya ya nggak usah kita cari ya. Kita cari aja EPB dari X kuadrat dan X. Nah, di kelas 7 tentu sudah pernah dibahas ya, bagaimana menentukan EPB bentuk aljabar. Bagi yang lupa lagi, ya Pak RT bahas lagi ya. Jadi untuk menentukannya, lihat saja pangkat yang paling kecil. X kuadrat dengan X, mana pangkatnya yang paling kecil? X kan? Oke, X pangkat 1 ya. Maka X pangkat 1 itu kita simpan di depan ya. Jadi nanti bentuknya kayak gini. Nah, kayak gitu. Ya. X kita simpan di depan kurung. Setelah itu yang kita lakukan adalah membagi saja nih. X kuadrat dibagi X. X kuadrat dibagi X berapa? X, betul. Simpan X-nya di sini. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah min 5X dibagi X. Habis X-nya ya. Sisa berapa? Min 5. Nah, seperti itu. Sama dengan 0. Ya. Jadi yang pertama tentukan X kuadrat dengan X, EPB-nya mana yang paling kecil, kita simpan di depan kurung. Setelah itu tinggal dibagi saja. X kuadrat dibagi X, X min 5X dibagi X dapat min 5. Begitu ya. Nah, lalu mana X1 dan X2-nya? Nah, di sini kita proses. X yang pertama ini ya, disama dengankan 0.
dan X min 5 juga sama dengan 0. Maka didapat yang pertama X1 nya sama dengan 0, dan yang ini X2 nya min 5 digeser jadi positif ya, X2 nya sama dengan 5. Dapat deh akar-akarnya ya. Begitu, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya, gampang lah ya. Tinggal didistributifkan. Yang kedua, kalau ini kurang jelas kita bahas yang B, mudah-mudahan lebih jelas dan adik-adik mulai bisa memahami dan mencernanya ya. Oke, koefisiennya ada 7 dan 21. 7 dan 21 itu EPB-nya adalah 7 ya, yang kecil ya. Berarti 7 kita simpan di depan. X kuadrat dengan X, EPB-nya berapa? X, betul. Jadi di depan itu ada 7X. Nah, tinggal kurungnya. Gitu ya. Sekarang tinggal kita bagi. 7X kuadrat dibagi 7X. 7X kuadrat dibagi 7X berapa? 7-nya kita coret habis. X kuadrat dibagi X itu X ya. Nah, berarti di sini ada X. Gitu. Ya. Lalu yang min 21 X dibagi 7X juga. Begitu. X-nya habis. Min 21 dibagi 7 min 3. Nah, dapat. Begitu. Ya. Baik. Bisa dipahami? Jadi yang pertama kita cari dulu EPB-nya, baik itu koefisien maupun variabelnya, lalu kita simpan di depan. Setelah itu dibagi dua-duanya ya. Dapat yang di dalam kurung. Tinggal kita cari X1 X2-nya ya. Akar-akarnya. 7X, maaf ini sama dengan 0 ya. Kita sama dengan kan 0. Begitu ya. Begitupun yang ini. X min 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 dibagi 7, 0 ya. Maka X1-nya adalah 0. Dan X2-nya min 3 geser jadi plus 3. X2-nya sama dengan 3. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk mencari dari akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat dengan bentuk pemaktoran hukum distributif, menggunakan hukum distributif. Yang kedua, itu faktorisasi selisih dua kuadrat. Nah, ini lebih mudah lagi. Kenapa? Karena Pak Teteh yakin adik-adik atau Akang Teteh kelas 9 sudah tahu ya, ini bilangan-bilangan kuadrat nih muncul di sini. Bentuknya seperti ini. Bentuknya jadi begini ya. Nah, ini min, ini plus Y kuadrat. Berarti di sini Y, di sini juga Y. Gitu. Min 144. Akar 144 berapa? 12. Betul. Jadi Y min 12 dan ini Y plus 12. Udah gitu saja. Gampang kan? Tinggal kita tarik. Kita cari X1 X2-nya. Y min 12 kita sama dengan kan 0. Begitupun dengan Y plus 12 sama dengan 0. Y1 12 geser jadi positif ya. Maka didapat 12. Dan Y2 kita geser dapat min 12. Udah dapat ya. Y1-nya 12 dan Y2-nya min 12. Begitu. Paham? Akang-akang teteh-teteh kelas 9? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang lupa lagi, mudah-mudahan ingat lagi. Dan yang baru pisan belajar, mudah-mudahan bisa memahaminya. Dan yang B, karena di depan Y kuadrat ada 9, maka kita tarik akar juga. Berapa akar dari 9? 3. Betul. Jadi nanti di sini ada 3 ya. 3Y. Begitu. Min, dalam kurung, 3Y plus, klik ya, dalam kurung sama dengan 0. Nah, lihat yang sebelah kanan, min 49. Berapa akar dari 49? 7, betul. Jadi di sini adalah min 7 plus 7. Nah, begitu saja. Tinggal kita cari Y1, Y2. 3Y min 7 sama dengan 0. 3Y min 7, maka 3Y min 7 geser jadi 7 ya. Min 7 jadi 7, begitu.
maka Y sama dengan 7/3. Begitupun yang ini, 3Y plus 7 sama dengan 0, maka 3Y sama dengan plus, geser jadi min, begitu ya. Maka Y didapat min 7/3. Jadi 3-nya ngebagi ya ke sini. Nah, begitu. Ini Y1 dan ini Y2. Baik, itu aja akang-akang dan teteh-teteh menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Yang pertama dengan cara hukum distributif, dan yang kedua dengan cara selisih dua kuadrat. Kita dapat menemukan akar-akarnya ya dari persamaan kuadrat tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika bermanfaat, silakan untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman akang-akang dan teteh semua, ke teman-teman adik-adik semua. Kita belajar bersama dan pintar bersama. Baik, itu dulu yang disampaikan Pak RT di video kali ini. Semoga bisa dipahami oleh semuanya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, yaitu masih tentang ini ya, yaitu faktorisasi dengan hukum dengan memfaktorkan. Yang ketiga itu nanti yang bentuk X kuadrat plus BX plus C. Dan yang keempat AX kuadrat plus BX plus C dengan A-nya tidak sama dengan 1. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.